Selamat datang di bioskop Gajah Mada bersama CGV. Annyeonghaseyo. Kimchiyo. Miane. Kimchiyo. Apalagi sih? Tteokbokkiyo. Tteokbokkiyo, ramyuno. Telur-telur itu yang bulat-bulat itu apa namanya? Makanan Pentol. Opening lah. opening aja sahabat sonora. Hai sahabat sonora dan juga teman sudut CGV. Balik lagi kalau hari Jumat ini berarti saatnya Sesa dan juga Hari akan nemenin Anda di bioskop Gajah Mada bersama CGV, yang mana tentunya kita pasti masih akan ngebahas film-film terbaru dan juga trending pastinya. Ini lagi trending, lagi rame ini ya film yang satu ini. Sesa sama Hari kita baru kemarin nonton. Biar orang-orang yang fans sama Korea sirik sama kita. Gak dapet kan? Ini kita ngomongin soal rame bukan sembarang rame loh, karena tiap kali, bahkan waktu kita masih nonton film sebelumnya, sebelum buat review ini aja, orang-orang tuh udah banyak yang foto di depan posternya gitu. Posternya. Fotonya gini. Terus yang selfie kayak deket-deket, Iya, terus deket-deket, bawa, terus hoi, apa itu sih? ada yang nyium pipinya juga. Nah itu nanti kalau ada yang nyium pipinya lagi udah cium-ciuman tuh bisa sama penonton. Oh iya bener. Untung udah nggak COVID. Tapi kita bakal ngebahas film yang lagi rame, judulnya adalah The Moon. Kalau bulan bisa ngomong. Bukan dong yang nggak berhenti dong. Dan pasarmu. Nah, ini yang bikin filmnya tuh makin rame karena diperankan oleh Do Kyung Soo. Ini berperan sebagai Hwang Sun Wo. Ini seorang astronot muda asal Korea Selatan yang terpilih sebagai orang pertama di Korea yang menaklukkan perjalanan ke bulan. Nah, The Moon ini menjadi reuni dari DOXO dengan sang sutradara yaitu Kim Yong Hwa. Orang pertama ke bulan siapa? Armstrong. Armstrong siapa? Neil Armstrong. Oh iya. Bukan. Berarti yang kedua tadi si Hwang Sun Wo. itu orang yang kedua. Ini mungkin sedikit, ini juga ya sahabat sonora, sedikit ada spill juga. Ini sudah dari awal kita sampaikan, ini mohon maaf kalau ada penyebutan nama yang kurang sesuai. Ini mungkin untuk para fans-fansnya EXO atau fans-fans yang senang banget denger Korea-Korea. Kita mohon maaf banget, lidah Batak dan juga lidah Jawa agak susah ya. Nah tapi kita balik lagi ke film The Moon. Ini yang mana kalau tadi ada aktor dari DOXO. Kenapa? Bulannya bersinar. Sebelumnya si aktor dari DOXO ini tadi, ini memang dia keduanya terlibat dalam proyek Along with the Gods, The Two Worlds ini di tahun 2017, dan juga Along with the Gods The Last 49 Days di tahun 2018 ya. Selain itu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, DO ini berhasil meraih 6 penghargaan berkat kemampuan aktingnya di film My Annoying Brother dan juga drama Bad Prosecutor. Ini memang kalau orang-orang Korea, selain mereka bisa nyanyi, bisa akting, juga bisa mintal benang. Ketika mereka ini jadi artis, bukan yang kaleng-kaleng gitu loh, maksudnya kayak dia kan, EXO ini kan boy band ya, boy band K-pop gitu kan, tapi ternyata ketika dia berakting dia juga punya banyak kemampuan prestasi, yang bener sampai 6 tadi kan, jadi bukan main. Berarti mungkin ada artis di Korea tuh kalau jadi artis tuh emang seleksinya tuh ketat gitu ya, nggak yang modal gua bocorin rahasia lo terus diundang di TV besok-besok nanti saya ikutan dihujat lagi nih mak. Nah tapi ngomongin soal pemain di film The Moon ini pun juga ada So Kyung Gu. Tahu dong, ini pasti aktornya udah cukup populer di Korea Selatan karena dikenal bisa memainkan setiap karakter yang dibebankan pada dirinya dengan sangat kuat. Yang salah satunya adalah bermain peran di film Kill Bokso. Nah, pada film ini kita masih ngomongin The Moon juga nih sahabat sonora. Dirinya ini ternyata berperan sebagai Jae-kook. Temennya adiknya Giant. Jae-kook. Nah, tokoh ini akan punya peran sentral dalam membantu si Sun Wo untuk menyelamatkan diri setelah terlantar di bulan. Nah, mengingat aktingnya selalu berkesan nih sahabat sonora, kita jadi penasaran gak sih sahabat sonora, penasaran kalau kita sudah kejawab rasa penasarannya ya. Ingat yang mana yang orangnya? Tahu? Mana? Yang di NASA. Bukan. Salah ya? Itu mah mbaknya yang ini sukanya. Ada juga Kim Hee. Ini berperan sebagai Moon Young Un. Nah, karakter ini juga akan menentukan gimana sih nasibnya si Sun Wo yang udah terlantar di bulan cukup lama.
Sebetulnya dia pengen ikutan ke sana sih. Kamu mau konten kan? Foto-foto bagus, pasti like Instagramnya Haria banyak. Nah, di sini ini ia berperan sebagai direktur utama di sebuah stasiun luar angkasa internasional. Nah, orangnya. Kim Hee ini termasuk aktris yang punya nama besar di Korea Selatan. Tahu dong pastinya film yang Apa? yang bikin para ibu-ibu agak insecure sama suaminya. Kenapa ya begini-begini? Kan saya yang jadi ibu. Pelakornya. Itu pasti tahu dong, The World of Marriage. Terus habis itu ada apa namanya? Aduh, itu loh, Queen Maker. Queen Maker ini juga yang main dia. Sosok yang satu ini nggak tahu kenapa kalau dapet peran tuh selalu mendapatkan peran yang serius gitu loh, kayak. Setelah itu juga ada Jo Han Chol, yang mana dia kembali terlibat dalam film drama terkait dengan luar angkasa bersama dengan Dio EXO. Dan juga dia akan beradu akting nih dengan Kim Hee dan juga Sol Kyung Gu. Kenapa? Beradu. Di film terbarunya ini. Dia dikenal setelah membintangi beberapa film populer. Ini seperti ada 100 Days My Prince, kemudian yang juga rame beberapa bulan lalu, tahun lalu apa ya? Vincenzo, kemudian Hometown, Acha-Cha-Cha, ada juga Jirisa. Nah ini nih orangnya main di sini, Di mana? The Moon, di sini. Nggak ada, main di film The Moon ini. Nah sejak saat itulah namanya kian melambung. Untuk aktor yang satu ini kelahiran 1973, umurmu berapa? Seumuran Sesial. Dia memang cukup banyak sebenarnya membintangi film-film dengan genre drama. Nah, selain mereka, ada aktris-aktris lainnya. Sebutin banyak nih. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunggu. Yang komentar inget omongan kita di awal tadi ya. Ini yang nyebutin adalah orang-orang dengan lidah kelahiran PKU Kota Yogyakarta. Ada Kim Raewon, ada Hong Sung Hee, ada Lee Yi Kyung, Lee Sung Min, Park Byun Un, Choi Byung, dan juga Jong Soo Yoon. Alhamdulillah. Mendalamnya tetap gak lepas ya. Semoga nama-namanya benar, mungkin nanti bisa dibantu sama ini ya, apa namanya? Apa? Dubbing, translate yang perkenalan Wong apa Sung sih? Hee, Lee Yi Kyung, Lee Sung Min. Tapi yang jelas selain ada aktor-aktor yang luar biasa, karena kalau dilihat film The Moon ini nggak main-main karena Tumpah ya minumannya, nggak ya. main-main. Kita lagi ada bulan, jadi kalau gini nggak akan tumpah Nggak ke akan bawah ke tumpah. atas. Kita akan ngebahas gitu ya nanti di scene berikut, di Segmen. segmen berikutnya gitu ya, fakta-fakta menarik selain tadi udah kita bahas aktor-aktor dan juga Aktor luar biasa, aktris-aktrisnya. yes. Kira-kira Anda yang penasaran itu syutingnya di bulan beneran berpasir atau ternyata di gumuk pasir Parangtritis? Ada yang lewat dulu ya. Masih bersama Hariao dan Sesiao di program Oke. Bioskop Gajah. Itu kan Jepang. Korea. Korea, mungkin Haria pasti itu mungkin bahasa Korea yang sisi gitu. Agak desa-desa gitu ya, Kalau kamu. Haria kan Seoul. Ya masih bersama Hariao di Bioskop Gajah Mada. Takoyaki, baru ingat nama makanan yang Takoyaki itu Jepang. Salah juga. Kalau Anda penasaran takoyaki apa, nanti di YouTube-nya didengerin lagi dari awal. Tadi kita sempat membahas menu-menu makanan, tapi itu nggak ada di bulan. Nah, tapi daripada kita ngomongin takoyaki itu bahan utamanya apa gitu ya, kita masih ngebahas soal film The Moon. Dan kita tadi udah sempat membahas soal aktor-aktornya gitu ya, aktor-aktornya, artis-artisnya, dan juga makanan-makanannya di program Bioskop Gajah Mada bersama CGV. Yes. Nah, fakta film ini, The Moon itu tuh mengangkat tentang kisah Pantai. Jadi Sesian The Moon itu mengangkat kisah Kwang Sun-woo, seorang astronot muda asal Korea Selatan yang terpilih sebagai orang pertama, nggak seru ya. Orang pertama yang di Korea Selatan yang melakukan perjalanan ke bulan. Itu sesampainya di bulan ada kejadian tak terduga yang menimpanya, membuat Sun-woo itu harus terdampar sendirian di planet gitu di bulan. Jaraknya itu jauh banget loh Sesia. Berapa? TJ aja masih harus nyambung-nyambung lagi. 384.000 km dari bumi tersebut. 384 kalau Kalau dari Jakarta sampai mana ya? Kalau Semarang itu 417. Hah? Iya, 400. 417. Cuma, gimana ya? Saya misalnya terdampar di Semarang, ditologinnya pakai bis enak. Ini beda planet bulan. gitu. Kan ada ceritanya si orang itu kan kayak udah dia cuma kayak menggah-menggah gitu kan.
Korea banget menggah-menggah. Menggah. Bulan bumi tuh di sana gitu bener. loh. Kayak kasihan banget, makanya ada pengen di situ juga. Konten doang lagi. Tapi sahabat Sonora dan juga teman seru CGV, di sisi lain Jae-guk ini yang diperankan oleh Sol Kyung-gung, mantan kepala pusat antariksa. Ini dia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Sunwoo. Nah, dalam upayanya menyelamatkan Sunwoo, Jae-guk ini dibantu oleh Moon Young yang diperankan oleh Kim Hee-ae. Bener ya? Betul, Bener ya? betul. Semoga bener ya, Tadi sahabat nanti Sonora. gini-gini. Nah, ini adalah Direktur Utama Stasiun Luar Angkasa Internasional. Nah, The Moon ini menjadi proyek terbaru dari Kim Yong-hwa sebagai sutradara dan juga penulis gitu ya. Dan Kim ketemu Hwa Kim jadi Yong. Queen. Kim Yong-hwa ini merupakan sutradara ternama Korea Selatan yang telah melahirkan banyak film populer Korea. Salah satunya ada tadi Along with the God, season pertama dan juga season kedua. Nah, kesuksesan dari film Along with the Gods, The Two Worlds ini yang dirilis pada tahun 2018 membawa dirinya nih meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik. Dari AFI ya, Anugerah Film Indonesia. Akademi Fantasi Indonesia. Menuju puncak dong, The Moon. Oh ya benar kan? Benar, terinspirasi. Benar. Nah, ini karena film inilah kemudian yang membawa dirinya meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik pada 54th Baeksang Arts Awards. Wih, Keren. selamat. Nah, sebelumnya belum kelar. Sebelumnya pada tahun 2019, Kim Yong-hwa ini juga berhasil merebut penghargaan sutradara terbaik untuk film Take Off pada 29th Critics' Choice Awards dan juga ada 46th Daejeon Film Awards. Nah, seperti yang kita tahu ya di segmen sebelumnya kan film ini dibintangi sama berbagai macam bintang. Gemerlap. Bintang-bintang. Berikan Titi DJ muncul. Bukan dibintangi Titi DJ, tapi dibintangi artis-artis keren dan juga ada artis senior Korea Selatan, ada Kim Hee-ae yang pernah berhasil membawanya meraih penghargaan sebagai aktris terbaik di 56 Baeksang Arts Awards 2020. Dan juga ada aktor senior juga, ada Sol Kyung-gu. Ini yang pernah berhasil menyandang aktor terbaik pada 58 Baeksang Arts Awards berkat penampilannya dalam film Kingmaker. Ini tadi kamu sebutin di awal nggak Bukan, sih? beda dari Queenmaker. Ya Allah. Ini Kingmaker. Beda ternyata ya sahabat Sonora ya. Nah, ini memang untuk Anda yang suka banget drama, pecinta drama kayak Harya. Kan udah bilang bener kan? Dan juga film-film Korea pasti udah gak asing lagi dengan CJ Entertainment. Cukuplah, sudah. Apa? Itu Kobe Junior lagunya gimana sih? Mungkin Oh, iya. inilah yang mana CJ Entertainment ini adalah perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan yang telah memproduksi banyak banget film dan juga drama bergengsi. Seperti Sabar, satu-satu dulu. Nah, CJ Entertainment ini menjadi rumah produksi dari film The Moon. Kalau tadi Harya nanya seperti apa nih contohnya, ini adalah beberapa deretan film dan juga drama Korea yang diproduksi oleh CJ Entertainment ya. Ada Parasite, kemudian iya bener, ada juga Duty After School, ada juga Island, ada Hometown Cha-Cha-Cha, ada juga Vincenzo, kemudian ada juga Mouse, Confidential Assignment, Broker, 2521, dan juga masih banyak lagi, jadi banyak banget. Nah, apalagi berikutnya? Hah? Apalagi berikutnya yang masih banyak? Iya, pastinya banyak lagi faktor-faktor Kebetulan di lainnya. script cuma itu. Nah, film ini merupakan proyek film pertama Dio EXO setelah resmi dari bebas wajib militer atau WAMIL di tanggal 25 Januari 2021 lalu. Nah, Dio EXO mengaku begitu senang dan juga terhormat. Wah, anakku bisa syuting. Biasanya kalau orang tua manajemen melihat anak-anaknya berkembang kan sukses gitu. Tapi memang mereka begitu senang dan juga terhormat karena Dio EXO personilnya itu ada yang bisa membintangi tayangan layar lebar Bener. soal penjelajahan luar angkasa ini. Karena biasanya menjelajahi luar dunia. Nah, yang bikin si Dio EXO ini makin seneng lagi, cast yang satu film sama si orang ini tuh juga keren-keren gitu kan, ada pemain senior berbakat Bener-bener lainnya. dia bisa belajar banyak juga sih sebenarnya. Betul, bisa mengambil hikmahnya juga gitu. Nah, tapi sebelum kita ambil hikmahnya dari film ini, ada yang mau lewat dulu ya. Apa tuh? Pesawat antariksa. Oh. Ini meteor. Oh iya benar, oh itu ada di sini.
Oh kamu gitu kalau misalnya kamu ke bulan terus ada meteor? Ya panik dong, kamu kalau ketemu meteor gimana? Indah, seperti di TV. Panas tahu katanya. Katanya. Coba pegang. Panas. Itu aja ya. Hai sahabat sonora juga tamu sudah CGV. Masih tentunya bersama dengan Sesa dan juga Haria di program Bioskop Gajah Mada bersama CGV. Apa? Hari mau ganti nama. Apa? Park Haria. Udah, nurut aja Haria. Taman Haria. Park. Di Taman Haria. Kalau tadi Haria udah bilang. Park. Kalau tadi Park udah bilang. Park Haria yang Kalau tadi Park Haria udah bilang ya kan, segmen ini kita akan ngebahas seputar fakta mencengangkan dari film The Moon. Tercengang dong. Gimana Pak? Cinca. Tercengang banget emang ya. Tapi cintanya versi elegan kayak mbaknya tadi. Cinca. Lanjut yuk. Openingnya nggak kelar-kelar. Yang mana ternyata kalau kita ngomongin film The Moon ini kerennya, nggak keren juga sih sebenarnya. Mencengangkannya adalah film ini ternyata nggak berhasil untuk tembus masuk ke box office Korea Selatan. Di negaranya sendiri. Nah, media Korea Selatan YTN ini pada Rabu 9 Agustus 2023 lalu ini memberitakan kalau The Moon ini gagal merajai film box office di Korea Selatan loh. Di negaranya sendiri. Aduh, masa kita harus ceramah ya? Cintailah produk-produk lokal gitu. Ya, enggak, itu khusus untuk kita aja. Oh iya. Nah, tapi kecewa gitu, sedih gitu ya, karena kita tahu mungkin mengiranya kalau film Korea itu laris di luar, di Pasti negaranya akan pun juga akan sama. Tapi gitu. mungkin sebenarnya jadi ngelihat gini, kalau ternyata di negaranya sendiri nggak laris, berarti kan film-film Korea lainnya lebih bagus mungkin. Ya nggak sih? Mungkin. Nah, tahu nggak sih Sesya, ternyata di hari ke-7 perilisannya di Korea Selatan, The Moon itu cuma mampu menarik perhatian penonton 410.000 aja. Aduh, mungkin mereka kurang suka dengan produk UMKM lokal gitu kali ya. Sementara Break Even Point atau BEP untuk film yang menggait DO Expo sebagai pemeran utama ini sebesar 6 juta Ekspektasinya targetnya. tinggi ya. Ekspektasinya tinggi. Bener. Jadi BEP atau dalam bahasa Indonesia disebut titik impas, ini merupakan sebuah kondisi di saat tingkat penjualan dan modal yang dipakai berada pada level yang sama. Nah. Tapi ternyata dari 400 sekian something, targetnya 6 juta. Aja agak jauh, agak Jadi tinggi. segitiganya mungkin agak segitiga gagar genjang. Nah, dikutip dari situs berita YTN pada Kamis 10 Agustus 2023, kumulatif penonton film The Moon hingga 1 hari ini sebelum tepat 1 minggu tayang sebanyak 412.801.000. Jadi cuma naik 12.000 doang ya? Ya nggak sih? Tadi kan 400 sekian gitu kan? Nah, angka ini diperoleh dari catatan jejaring terintegrasi untuk tiket bioskop dari Komite Promosi Film. Nah, sedangkan film Korea yang berjudul Unofficial Operation yang tayang bersamaan dengan The Moon, ini ternyata mampu mengantongi jumlah penonton 2 kali lipat lebih banyak, 810.000. Tapi nyatanya BEP-nya lebih tinggi juga. Jadi nggak sampai setengah juga. Nggak tahu sih, kita nggak ada kasih tahu BEP-nya berapa. Nah, dibanding dengan Smugglers yang dirilis seminggu sebelum The Moon, perbedaannya pun juga lebih terasa loh sahabat Nora dan juga teman CGV. Jadi film bergenre aksi kriminal dengan latar belakang 70-an ini Enggak, itu beda. Itu berhasil menempati posisi teratas box office Korea Selatan selama 14 hari berturut-turut. Jumlah penontonnya bahkan mencapai 3.787.298. Ini baru titik tengahnya sih The Moon. Karena targetnya 6 juta, ini baru 3 juta. Baru benar. Nebeng aja nggak sih, nebeng Mas Wangso nebeng? Atau mungkin penonton-penonton Indonesia dimasukin deh. Oh iya pasti banyak, bener. Iya, pasti seneng banget. Ini orang-orang yang seneng EXO-EXO kan nungguin. Iya, pasti. Dan selain itu YTN ini juga kemudian merilis kalau ternyata film The Moon ini diperkirakan akan pamitan. Bahkan sebelum melewati 1 juta penonton. Mau ditarik gitu maksudnya. Pamitan. Ya, untung udah nonton. Bener, tapi itu kan di Korea. Iya, Padahal biaya produksi yang digelontorkan untuk film yang dirilis pada 2 Agustus 2023 lalu ini di Korea Selatan sebesar kasihan 20, kira-kira ini 28 miliar won. Wow. Won ya, atau Won. setara dengan 320,8 miliar rupiah. Anggaran yang sungguh. Udahlah sini, Pak Saudara duitnya kasih ke Hari aja sini. Dia beliin odeng sewarung-warungnya. Tapi Sesya dan juga sahabat Sonora dan juga teman CGV dan juga para penggemar drakor, ini nggak dra sih, Vikor.
Film Korea. Jangan sedih dulu. Lain di Korea Selatan, lain juga di Indonesia. Kenapa? Karena surprise, nanti yang main komen. Enggak. Surprise-nya adalah perolehan jumlah penonton film The Moon di Indonesia ini nggak main-main. Wow. Jadi 3 hari sejak perilisannya pada Rabu 9 Agustus 2023, film karya sutradara Kim Hyung-wha ini berhasil mengantongi 65.000 penonton. Tepuk tangan dulu ya. Bravo. Tapi mungkin juga nontonnya double kali ya, misalnya kayak hari nontonnya 4 kali Oh gitu. iya, tapi ya tetap tinggi juga. Tetap aja nyumbang angka yang cukup tinggi. Antusiasmenya tinggi juga Iya, berarti. walaupun nontonnya lebih dari sekali, itu malah berarti membuktikan filmnya bagus karena dia nonton mau berulang-ulang. lagi. Nah, tapi kemudian selain itu, CBI Pictures ini pada Senin 14 Agustus 2023 juga mengumumkan kalau penonton film The Moon di Indonesia ini sudah mencapai 175.000. 175.000 ya? Enggak dong, itu uang. Nah, pencapaian ini terbilang mengesankan karena kalau kita ingat-ingat lagi nih ya, kalau kita tarik lagi ke belakang, film Korea yang satu ini yang dibintangi oleh D.O. EXO ini belum genap seminggu tayang di tanah air. Nah, bukan nggak mungkin sahabat Smur dan juga teman CGV kalau dalam hitungan hari The Moon akan menggeser The Shield yang berada di posisi kedua film Korea terlaris sepanjang masa di Indonesia. Dan The Shield ini menjadi sebuah film debut Kim Sun Ho yang turun layar dari seluruh bioskop Indonesia dengan mengantongi jumlah penonton sebanyak 236.000. Dan nggak mungkin juga kalau The Moon akan menggeser Parasite yang selama ini bertahan di posisi teratas dengan perolehan 700.000 penonton. Tapi Parasite ya mohon maaf kalau dibandingin sama The Moon lebih jauh seru Parasite. Oh iya ya. Iya. Biasa nggak nonton Parasite, tapi ya udahlah ya. Tapi ini kita di segmen selanjutnya kita akan ngebahas tentang sinopsis dan juga scene favorit. Karena kita kan udah nonton nih. Pasti sahabat Sonora juga nungguin scene favoritnya apa sih? Mungkin ada spill dikit karena biasa Haria suka spill secara nggak langsung gitu ya. Nanti ditungguin aja sahabat Sonora karena kita ada yang mau lewat satu ini. Segmen keempat, program Bioskop Gajah Mada bersama CGV yang masih membahas soal film The Moon barengan Hari dan juga Sesya. Ini udah tayang ya sejak tanggal 9 Agustus 2023. Jadi si Kim Hyung-wha, sutradara berbagai macam genre film yang diakui di Korea, yang menggembarkan lewat saga Along with the Gods, ini kembali balik lagi dengan film terbarunya ya Allah. Kita belum di bulan. Sabar dah. Nah, film terbarunya gitu ya dengan cukup ambisius bikinnya, tapi spektakuler. Ambis tapi spektakuler, bukan belajar ambis ujian. Misi pertama Korea ke bulan gitu ya. Tapi sayangnya misi tersebut berakhir dengan bencana tragis karena adanya ledakan di atas pesawat. Walau tragis, tapi nasib si pemain Jangan di-spill dulu, nanti dulu terakhir nanti. Kan udah dibilang kan segmen terakhir memang segmen terakhir memang Haria sukanya spill gitu ya. Tapi lanjut, ini 7 tahun kemudian penerbangan antariksa kedua berhasil diluncurkan. Oh, yang tadi yang pertama. Betul. Iya, itu memang meninggal semuanya. Nah, yang kedua ini yang difilmin. Nah, tapi angin matahari yang tinggi ini menyebabkan adanya kesalahan fungsi. Kemudian awak antariksa Sunwo yang diperankan oleh Do Kim So atau yang lebih dikenal sebagai D.O. EXO ini terdampar di luar angkasa. Nah, menghadapi bencana fatal ini, Naro Space Center ini beralih ke mantan direktur pelaksana Dr. Kim yang diperankan oleh Sul Kyung-gu untuk membantu membawa si Sunwo kembali pulang dengan selamat. Apakah dia selamat? Ataukah dia malah bikin tenda di bulan? Gak ada yang tahu. Kita tahu sih. Apalagi yang sudah nonton. Nah, kita tahu sih. hampir semuanya jadi scene favorit sih kalau Haria. Oh iya. Bagus banget. Kayak nggak tahu kenapa kayak menikmati aja filmnya. Karena Haria gitu. sebenarnya suka film-film yang apa sih bencana-bencana ya? Iya, gitu loh. Kayak makanya kayak sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, kayak misalnya di laut lepas itu kan kayak mau minta tolong susah banget. Apalagi nih di bulan, di Mars gitu kayak gitu loh, cukup kayak makanya scene favorit hampir semuanya di scene favorit Haria sih, kecuali tapi ini memang identik dari film Korea sih. Pasti Dramanya saya ya? enggak bukan dramanya. Kalau dramanya sih oke aja. Yang mana? Pokoknya ada adegan pasti astronot yang berhasil survive itu dia udah hampir nyerah.
Oh iya, tipikal film-film. Tipikal film-film iya, Korea iya, pasti ada narasi antara dua orang yang menceritakan Bener, masa bener. lalu. Sedangkan kalau tipikal Kamu film pasti bisa. iya, Kamu bisa. sampai rumah kamu akan terkejut melihat ada tenda. Ya itu malah jadi kayak gitu. Bukan. Iya kan film Korea itu dia kayak gitu. Iya, bener, Asal bener, kamu tahu dulu bapak kamu itu pernah bilang ke aku gini. Bener, Sedangkan bedanya kalau sama film Indonesia, tahukah kamu? Tadinya kayak ada apa namanya? Ada adegan-adegan lain gitu. Sedangkan ini diceritakannya secara mulut gitu. Jadi emang kayak itu sih yang agak kurang favorit di situ. Walaupun itu sebenarnya mah jadi inti film sih, tapi nggak nangkep aja Haria. Tapi benar sama, saya juga kurang ngomong dulu ya karena Haria juga nyebutnya kalau untuk kekurangannya bagian itu. Karena saya bukan tipikal orang yang suka film drama yang nangis kayak gitu, nggak suka. Padahal itu inti penting, Bener, termasuk penting. Tapi saya nggak senang. Jadi di bioskop kemarin waktu saya sama Haria nonton itu ternyata berarti memang si sutradaranya ini berhasil ya untuk bikin Kenapa? film ini terseduh-seduh karena yang nonton juga ada yang nangis. Bukan dengeran? Kedengeran, ada yang nangis. Itu Haria. Enggak. Ada yang nangis bener. Jadi di depan kita tuh ada yang nangis. Enggak cuma satu tapi kayak ada dua. Ada beberapa tiga gitu, orang. iya. Itu nangis di scene itu. Dengar sih keinjek kakinya. Gelap kan? Itu. Jadi mungkin untuk beberapa orang yang memang senang film-film Korea, senang dengan narasi-narasi kayak kamu bisa, kamu pasti bisa. Iya. Itu pasti senang, maksudnya berhasil bikin nangis. Tapi kalau untuk saya tuh kayak agak jadi lebih panjang, seharusnya kayak ya udah nolong enggak gitu loh, kayak mau ngasih semangat ya udah serah lu begitu. Karena sebetulnya lebih ke poinnya ke itu tuh sebetulnya menjadi salah satu jawaban dari alur cerita itu. Cuma nggak tahu kenapa ya mungkin cara penyampaian di film, tapi lagi-lagi itu adalah tipikal film Korea, ala-ala Korea gitu. Film Korea itu juga sama, itu kekurangan. Kalau kelebihan, yang scene favorit mungkin ya, scene favorit itu seneng sama bagian yang mana siapa sih mbak-mbak yang gini tadi namanya Hie itu ya. Nah itu tuh dia juga ikut campur lah dalam penyelamatan si Sunwoo, dan maksudnya apa ya, kayak untuk satu orang tapi semuanya tuh ikut ngebantu gitu. Karena mungkin ini kali ya, misinya tuh misi di luar angkasa, apalagi si Hee itu kan namanya orang Korea. Hidupku itu akan Pundak gitu gini-gini lagi. Karena mungkin si Hee ini adalah orang Korea, terus habis itu dia kerja di Amerika gitu ya, yang stasiun luar angkasa Amerika itu kan mereka memperhatikan seluruh luar angkasa, terus tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dengan sesama warga Korea nih. Haria pun dulu pas juga jadi kerja di luar angkasa gitu ya. jadi bintang kejora kamu. Plastik Kejora. Haria rasa gitu ya, bukan Haria pernah. Haria rasa kalau Haria kerja di stasiun luar angkasa, kemudian juga ada sesuatu yang terjadi itu tuh karena apa namanya, ya orang Indonesia nih gitu, pasti juga akan berusaha memperjuangkan gitu. Bener. Dan di samping lain karena mungkin kan di film itu kan juga diceritain di akhir dia mendapatkan penghargaan karena Iya, benar. Bocor banyak gitu. Benar, Ya udahlah ya. makanya saya cuma iya benar. Dapat penghargaan bukan karena upayanya tapi lebih ke rasa kemanusiaannya. Jadi mungkin karena selain sesama warga negara Korea tapi juga karena asas kemanusiaan. Wow. Tapi kelebihan lainnya scene favorit lainnya adalah yang saya senang dari film ini digambarkan si Sunwoo-nya itu tuh bisa mengoperasikan semua alat. Pinter ya. Iya, kayak ini gini, maksudnya enak, tektokannya jadi kayak ini interiornya begini, ada kayak Interior yang mata gitu. Oh bener-bener jadi kayak hal yang kayak Bener. oke gitu. Karena dia juga memposisikan diri kalau ada yang di situ. Yang mana sih Pak? Itu lo tombol. Ini bukan lah, kan dia di luar orangnya. Kalau favoritnya Haria, ya yang di luar itu sih pas pas kejadian orang lagi memperbaiki alat di luar gitu, kayak ya ampun keren banget ya, ada orang bisa melayang. Dia tuh bukan memperbaiki sesuatu yang bawahnya tuh lantai, bawahnya dan sekitarnya tuh luar angkasa yang gak ada ujungnya. Terus pas yang lagi di bulan, terus pas dia hampir kena serangan meteor ya, walaupun kok lagi-lagi di pertanyaan kok bisa ya film-film kayak gitu selalu si musuh itu nggak kena sama mangsanya gitu, kayak selalu kayak gitu kan. Tapi tetap itu aja bikin deg-degan. Bagus banget. Jangan ditambah lagi ya, nanti spoiler banyak banget. Dah, langsung aja rating berapa? 7
7 sama. Udah kali kita sama terus dulu. Sama-sama 7 ya. Ini juga kalau misalnya memang kita sudah terhibur dengan film The Moon ya yang diperankan oleh tadi ada Dio EXO dan juga ada beberapa aktor dan juga aktris-aktris lainnya. Kali ini yang bikin Anda terhibur, yang bikin Anda bergembira ini juga datang dari bioskop CGV Indonesia yang mengajak seluruh teman seru CGV ini untuk bergembira dan juga merayakan semangat kemerdekaan tentunya dengan berbagai bonus dan juga keuntungan. Nah, rangkaian promo istimewa sambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 sudah disiapkan juga. Tentunya Anda bisa menikmati bonus cashback 7.800 poin khusus untuk member CGV setiap pembelian minimal 2 tiket. Promonya berlangsung eksklusif dari 16 hingga 18 Agustus 2023. Semakin banyak film yang Anda tonton di CGV, pastinya makin besar kemungkinan Anda mendapatkan tiket auditorium Gold Class gratis. Dan harga spesial itu bisa Anda dapatkan hanya dengan Rp78.000 menu-menu food and beverage favorit Anda. Dan menu spesial CGV Kitchen ada pizza merah putih dan juga soda gembira. Gembira. Aku sodanya. Gembira. Kita ketemu lagi di Bioskop Gajah Mada bersama CGV episode berikutnya. Bye.